Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu di pekan ketiga di bulan Agustus ini. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka di video ya, walaupun di video. Alhamdulillah kita bisa terus mendawamkan pertemuan bermanfaat ini. Mudah-mudahan kalian terus menyimak, terus bersemangat, dan terus bahagia selalu ya anak-anak di rumah ya. Masih ingat gak kira-kira kalian tema-tema sebelumnya yang pernah Ibu bahas di video-video sebelumnya? Yang pertama tentang motivasi belajar ya. Yang kedua tentang temukan identitasmu. Jadi kalau yang pertama lebih ke belajar, yang kedua lebih ke pribadi kalian, dan sekarang yang ketiga Ibu akan menyempatkan diri untuk membahas tentang dunia sosial kalian. Dunia sosial apa yang akan kita bahas, yaitu tentang pertemanan kalian ya. Anak-anakku sekalian, tidak ada kan di antara kalian yang hidup sendirian ya. Pasti kalian membutuhkan orang lain, karena kita itu makhluk sosial. Kapanpun dimanapun kita akan selalu membutuhkan orang lain. Begitu juga kalian ya. Kalian pasti akan merasa senang kalau kalian diterima dalam anggota kelompok kalian, dan akan merasa sedih, kecewa, dan terkucilkan kalau kalian ditolak oleh anggota kelompok kalian. Nah, jadi memiliki teman itu merupakan hal yang penting ya, anak-anakku sekalian. Dan ada bedanya juga dibanding dengan waktu kalian masih anak-anak atau waktu SD ya. Kalau waktu SD kalian punya teman mungkin hanya untuk bermain, hanya untuk menghabiskan waktu supaya kalian happy gitu ya, mengikuti permainan-permainan anak-anak. Tapi kalau di usia remaja ada bedanya anak-anak ya. Bedanya apa? Bedanya dalam pertemanan di dunia remaja kalian akan membandingkan informasi. Jadi ada perbedaan fungsi pertemanan ketika kalian remaja dan anak-anak ya. Kalau di remaja kalian akan mencari informasi pembanding antara keluarga dan teman-teman ya. Yang kedua, kalian akan mencari kenyamanan, kedekatan, hubungan dengan teman-teman, kemudian meminta bantuan kapanpun itu dari teman-teman kalian. Dan bedanya lagi, ketika remaja kalian akan lebih banyak waktu yang habis untuk pertemanan kalian dibanding dengan keluarga kalian. Jadi ada bedanya sekarang ketika kalian sudah remaja. Jadi ketika remaja kalian akan lebih terikat erat dengan teman-teman kalian. Terus kalian akan lebih saling tergantung dengan teman-teman kalian. Kemudian kalian juga akan cenderung berteman dengan jenis yang sama, maksudnya dengan jenis kelamin yang sama, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan semua itu yang Ibu jelaskan dari cirinya, fungsinya, itu adalah teman sebaya kalian. Apa itu teman sebaya? Teman sebaya adalah sekelompok pertemanan yang berada di usia yang sama atau di tingkat kedewasaan yang rata-rata hampir sama. Nah, pertemanan yang kalian lakukan semasa remaja, karena tadi sudah Ibu bilang ya, kalian lebih intens atau lebih banyak waktu dihabiskan dengan teman-teman kalian, otomatis pengaruh yang kalian rasakan itu akan lebih besar pertemanan dibandingkan dengan keluarga. Kan kalau dulu waktu kalian anak-anak, keluarga itu lebih berpengaruh untuk kalian, misalkan orang tua semuanya kalian dengerin gitu ya, nasihatnya, omongannya, larangannya, perintahnya kalian semua dengerin dari orang tua. Tapi kalau sudah remaja, kalian akan mulai terpengaruh oleh pertemanan kalian. Terpengaruhnya seperti apa? Terpengaruh sikapnya, gaya bicaranya, minatnya, penampilannya, perilakunya itu akan terpengaruh. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ketika kalian berteman dengan sekelompok tertentu, misalkan teman dengan perilaku yang centil gitu ya, sikap nih ya, otomatis kalian akan terpengaruh
punya sikap yang centil juga. Kalau yang kalem, teman-temannya kalem semua, kalian akan terpengaruh dengan perilaku atau sikap yang kalem juga. Terus minat, misalkan yang cowok ya, punya minat pertemanannya itu punya minat yang begitu besar terhadap dunia futsal misalkan atau dunia basket, otomatis kalian akan terpengaruh juga dengan minat yang sama dengan teman-teman yang ada di lingkungan terdekat kalian. Teman-temannya main basket, otomatis kalian ikut minatnya juga seperti itu. Penampilan pun bahkan akan mempengaruhi, misalkan teman-teman kalian semuanya gayanya gaya celana pensil semua, cowok-cowoknya, otomatis kalian punya gaya yang percis sama dengan teman-teman kalian. Atau yang perempuan punya kebiasaan untuk penampilannya itu berwarna semua rambutnya gitu ya, otomatis penampilan kalian pun akan sama dengan teman-teman kalian. Nah, sebegitu besarnya pengaruh pertemanan yang terjadi gitu ya, karena kalian dekat dengan mereka, dekat dengan teman sebaya kalian, sikap, penampilan, gaya bicara, minat itu akan berpengaruh besar dari dunia pertemanan kalian gitu ya anak-anak. Oleh karena itu gitu ya, dari penjelasan yang beberapa tadi sudah Ibu jelaskan ya, betapa besarnya pengaruh pertemanan terhadap diri kalian. Oleh karena itu kalian harus lebih hati-hati dalam memilih teman gitu ya. Pilihlah teman yang tepat untuk kalian, karena hal ini sangat penting anak-anakku sekalian gitu ya. Nanti bagaimana kalian nantinya itu akan ditentukan dari bagaimana kalian memilih teman. Jadi kalau temannya seperti apa, itulah nanti kalian gitu ya. Jadi kalian ditentukan oleh teman-teman kalian di usia remaja ini gitu ya. Jadi jangan sembarangan dalam memilih teman gitu ya, maksud Ibu ya. Terus tentang teman sebaya ini juga erat kaitannya dengan popularitas ya, tentang istilah populer. Di usia remaja kalian pasti tahu ya istilah populer. Populer itu kalian lebih cenderung mengartikannya dengan disukai oleh banyak teman, atau memiliki teman-teman pendukung yang mendukung kalian gitu ya, memiliki teman yang banyak dan lain-lain. Jadi kalian memiliki definisi populer dengan bahasa seperti itu biasanya. Jadi punya teman yang banyak yang mendukung, banyak yang menyukai. Nah, dari kecenderungan kepopuleran ini atau disebut popularitas, kalian akan cenderung untuk berpikir supaya bagaimana caranya disukai oleh teman-teman kalian. Di antaranya, kemudian kalian sebisa mungkin menutupi kekurangan kalian. Terus sebisa mungkin menampilkan kelebihan-kelebihan kalian gitu ya, demi popularitas kalian. Kemudian ada juga yang ekstrim, bahkan menyingkirkan nilai-nilai baik dalam diri kalian, dan apa aja lah sikap yang supaya orang lain menerima kalian, walaupun negatif, walaupun perilakunya kurang pantas, sikapnya kurang bagus, yang penting diterima kalian lakukan demi popularitas. Nah, itu sering terjadi di dunia remaja ya anak-anak ya. Oleh karena itu saking kalian ingin diterima oleh teman-teman kalian demi popularitas kalian ya, demi kalian populer, kalian cenderung ke arah-arah yang kurang tepat atau negatif gitu ya, karena kalian saking inginnya diterima oleh teman-teman kalian. Oleh karena itu Ibu tekankan dalam pembahasan kali ini, karena kalian memiliki banyak waktu yang habis untuk dunia pertemanan kalian, dan kalian tahu betul bahwa itu akan berpengaruh besar terhadap diri kalian. Oleh karena itu ada dua hal yang harus kalian tekankan. Pertama, ketika kalian menemui teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang positif dan menemui teman-teman yang memiliki nilai yang negatif, manakah yang harus kalian pilih? Kalian pasti sebetulnya secara hati nurani tentu pasti akan menjawab teman yang positif lah Bu yang dipilih gitu ya. Tapi hal ini tidak sebegitu mudahnya seperti yang Ibu ucapkan gitu ya. Ada hal-hal yang harus kalian perjuangkan. Kalian harus tahu betul akibatnya, konsekuensinya gitu ya, akibatnya ketika kalian salah pilih teman sebayanya. Kalau kalian memilih teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang negatif gitu ya, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalkan mengaburkan antara benar dan salah, otomatis kalian pun akan seperti itu anak-anak ya.
Tetapi kalau kalian memilih teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang baik, jujur, misalkan ya, amanah, soleh, nah otomatis kalian pun akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh baik dari teman kalian. Oleh karena itu, ingat dan berpikir untuk memilih teman yang baik untuk kalian gitu ya. Nah, jadi tidak serta-merta kalian itu asal berteman saja ya anak-anak, yang penting kalian diterima, kalian punya banyak teman, yang penting siapa aja lah, yang penting saya punya teman. Jangan seperti itu anak-anak, karena teman itu akan menjerumuskan kalian kalau kalian salah pilih. Nah, ketika kalian sudah salah pilih, kemudian kalian salah jalan, kemudian kalian terbawa arus oleh teman-teman yang negatif itu, otomatis kalian akan juga seperti itu dan kalian akan sulit kembali. Maksudnya gini, ketika kalian sudah terbawa oleh teman-teman kalian yang memiliki perilaku negatif, kalian akan susah untuk mundur, untuk kembali positif lagi. Oleh karena itu, hati-hati anak-anakku sekalian ya dalam memilih teman. Jadi jangan demi kalian memiliki teman yang banyak, kalian mengorbankan kejujuran kalian, kebaikan kalian gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi pilihlah teman-teman yang memberikan pengaruh positif terhadap diri kalian. Nah, tentang pertemanan ini bukan hal sepele ya anak-anak ya, bukan hal sepele yang harus kita abaikan, karena pertemanan juga akan mempengaruhi perilaku kita. Tadi sudah Ibu jelaskan kan ya, minat kita, sikap kita, gaya bicara kita, bahkan akan mempengaruhi keimanan dan Islam kita dan iman kita juga anak-anak ya. Nah, makanya akan Ibu berikan ayat ya untuk kalian. Kalian buka di surat Al-Furqan juz 19 ya, ayat 27-28. Nah, di ayat ini Ibu langsung terangkan ininya ya, nanti ada tulisannya, tulisan Arabnya ya di video ini. Ibu langsung sampaikan artinya saja ya. Di ayat 27-28 ini menjelaskan tentang betapa menyesalnya orang-orang zolim ketika di akhirat. Nah, nanti ketika di hari akhir mereka sampai menggigit jari-jari mereka gitu ya. Mereka menggigit jari-jari mereka saking menyesalnya mereka memilih teman yang salah. Nih Ibu bacakan artinya ya. Ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya sambil berkata, aduh seandainya aku mengikuti jalan Rasul waktu di dunia. Kemudian ayat 28-nya, aduh celakanya aku, seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai temanku dulu. Nah, jadi saking pentingnya memilih teman, Allah sampai menempatkan ayat tentang salahnya memilih teman terus sampai disesali ada di Al-Quran anak-anak ya, di surat Al-Furqan. Jadi ini bukan hal sepele tandanya kalau ada di Al-Quran terus Allah jadikan petunjuk, tandanya banyak orang-orang yang celaka hidupnya, bahkan mungkin terjerumus sampai neraka karena salahnya pertemanan di waktu kalian di dunia gitu ya. Jadi kalian harus mulai meskipun kalian masih remaja, malahan sangat penting sekali usia remaja itu memilih teman yang baik. Kalau misalkan kalian memilih teman yang buruk, kalian akan terbawa juga nih contohnya ya. Ini kalau kita sedang tatap muka, ini sebetulnya banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan teman. Contohnya yang sederhana, bolos ya. Bolos itu rata-rata dicetuskan oleh temannya. Terus rokok, teman-teman kalian yang merokok, asalnya nggak merokok sebetulnya, tapi karena teman-teman sekelilingnya semuanya merokok, akhirnya merokok. Kemudian pacaran misalkan ya, asalnya sebenarnya nggak butuh-butuh banget sama pacaran, tapi karena teman-temannya pacaran semua, akhirnya dia jadi ikutan pacaran juga. Jadi kayak penting gitu pacaran tuh gitu ya. Kemudian misalkan yang sederhana aja kayak mewarnai kuku di sekolah, karena teman-temannya ngerasa keren gitu kalau misalkan kukunya merah misalkan ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu sering menjadi masalah karena hanya hal-hal yang sifatnya itu terpengaruh oleh ajakan teman. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan sampai kalian salah pilih dalam menentukan pertemanan kalian. Nah, terus gimana kira-kira Bu untuk menyelesaikan masalah pertemanan ini? Pertama, ada tips-tips ya dari Ibu ya, untuk kalian supaya terhindar dari pertemanan yang kurang baik.
Mungkin sekarang ibu hanya berikan tips tiga saja ya buat kalian. Sebetulnya banyak yang bisa kalian lakukan untuk terhindar dari pertemanan yang kurang baik, tapi ibu berikan 3 saja supaya kalian ingat. Pertama, kalian ketika ada ajakan-ajakan teman yang kurang baik, yang kurang pantas, yang akan memberikan pengaruh negatif terhadap kalian, kalian harus langsung secara tegas untuk satu, menolak. Katakan tidak untuk ajakan-ajakan yang kurang pantas dan tidak baik. Ketika misalkan ada teman yang ngajak nongkrong malam-malam, ketika ada teman yang ngajak bolos, ketika ada teman yang ngajak apa-apa gitu ya, misalkan ngerokok dan sebagainya, langsung saja bilang, katakan tidak, langsung kalian tolak ya. Jadi biasakan untuk katakan saja langsung, saya nggak mau, saya nggak ikutan, misalkan sampaikan aja alasannya. Kalau kalian takut, misalkan saya takut dimarahin orang tua, takut dimarahin mama, papa, takut dimarahin guru, apalah alasannya kalian bisa utarakan gitu ya. Saya nggak ikut-ikutan, mau di rumah aja, gimana gitu ya. Kalian bisa mencari-cari alasan supaya menolak dari ajakan teman-teman yang kurang baik ya. Yang kedua, ketika ada ajakan teman yang kurang pantas, yang kurang baik, kalian pikirkan baik-baik akibatnya yang akan kalian dapatkan ketika kalian menerima ajakan tersebut. Pikirkan dulu, kira-kira kalau saya ikut dengan perkumpulan mereka, apakah berpengaruh positif atau tidak buat saya ke depannya, apakah akan jadi jelek buat saya ntarnya, benar nggak sih sebenarnya perilaku mereka tuh. Nah, selalu pikirkan hal-hal semacam itu ya. Yang ketiga, jagalah jarak dengan mereka ya. Sebisa mungkin kalian ketika melihat ada pertemanan yang kurang pantas, yang punya persyaratan yang tidak baik, misalkan punya perilaku-perilaku yang negatif, lebih baik sebisa mungkin daripada kalian diajak, lebih baik kalian hindari sebelum diajak gitu. Jadi pertama kalian tolak, yang kedua pikirkan akibatnya kalau kalian ikut-ikutan, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga sebisa mungkin kalian hindari mereka ya. Kalau bisa dihindari, hindari saja gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan karena kalian ingin jadi populer, misalkan tadi yang sudah ibu jelaskan ya, atau kalian ingin dikenal, atau kalian ingin jadi keren gitu karena bareng sama teman-teman itu karena kelihatannya seru. Nah, jangan berpikir seperti itu, karena kalau kalian sudah salah langkah, kalian sendiri yang akan tertekan anak-anak ya. Kalian sendiri yang akan merasa tertekan, tidak bisa kembali, sulit lagi untuk mengambil jalan pulang gitu ya, karena kalian sudah terlanjur gitu ya mengiyahkan mereka. Oleh karena itu kalau bisa katakan tidak, pikirkan baik-baik dan hindari sebisa mungkin. Nah, begitu anak-anak pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sebelum ibu tutup, ibu ada tugas buat kalian. Tadi kan ibu sudah memberikan ayat di surat Al-Furqan. Untuk tugas kalian kali ini, kalian buka surat Al-Kahfi surat ke-18 ya, ayat 28 ya. Surat Al-Kahfi ayat 28, kalian lihat di Al-Quran kalian baca baik-baik artinya, kira-kira kaitannya dengan pertemanan itu apa yang bisa kalian simpulkan ya anak-anak ya. Begitu saja dari ibu, kerjakan tugasnya dengan baik, nanti dikirimkan ke ibu ya anak-anak ya di classroom kalian. Nah, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dunia teman sebaya kalian ya. Ibu tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.